Halo semua, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai kolonialisme modern di Indonesia. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like dan tonton sampai habis ya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Budi Sumiring. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kolonialisme modern di Indonesia. Kolonialisme modern adalah bentuk penjajahan yang tidak pasti bersifat material, tapi juga bersifat umum atau budaya. Nah, seperti contoh penjajahan budaya yang sifatnya negatif dari luar tentang busana yang tidak pantas diterapkan sebagai identitas masyarakat Indonesia atau pakaian yang kebarat-baratan. 75 tahun sudah Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Indonesia menjadi bangsa merdeka yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Ini merupakan cita-cita bangsa yang selalu didengungkan oleh Soekarno. Namun, apakah cita-cita mulia bangsa ini telah tercapai? Apakah kita sudah sepenuhnya bebas dari kolonialisme di era modern ini? Penjajahan klasik dan modern kurang lebih 3,5 abad lamanya. Bangsa Belanda menjajah Indonesia dan mengambil kekayaan sumber daya alam melalui perbudakan masyarakat lokal dengan sistem kerja paksa atau rodi dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Bangun wacana kebenaran secara ideologis untuk menjustifikasi tindakan penjajahan dan menghancurkan nilai-nilai kultural lokal. Dalam Orientalism, Western Conception of the Orient and Culture and Imperialism, Edward Said melontarkan kritikan tajam tentang bagaimana wacana-wacana ilmiah Barat melegitimasi agresi bangsa penjajah serta supremasi politik dunia Barat terhadap bangsa jajahan. Berawal dari perasaan senasib sepenanggungan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, masyarakat akhirnya membangun kesadaran, solidaritas, dan semangat nasionalisme untuk melakukan gerakan pembebasan dan perebutan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Barat melalui jalan perang. Namun, apakah kita benar-benar sudah merdeka dari penjajahan? Meskipun secara fisik kita telah terbebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan negara bekas jajahan tidak berarti langsung menghilangkan penindasan negara penjajah. Yang berbeda hanyalah bentuk penjajahannya. Jika dulu penjajahan dilakukan dengan penaklukan dan perampasan sumber daya alam dari bangsa jajahan, di era modern ini bentuk penjajahan bertransformasi menjadi penjajahan sosial budaya, ekonomi, dan pemikiran yang lebih bersifat tak kasat mata. Menurut beberapa pakar teori sosial, bentuk penjajahan modern di dunia barat terhadap timur diselamatkan pada wacana globalisasi atau neokapitalisme, ataupun seperti kapitalisme modern seperti saat ini. Globalisasi misalnya, bukan hanya dituding sebagai wacana yang bertujuan untuk menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap Barat, tapi juga sebagai jalan masuk infiltrasi budaya Barat terhadap budaya Timur. Perkenalkan, nama aku Risma Fadela Fiarantina. Aku di sini akan menjelaskan tentang pengaruh dari kolonialisasi di Indonesia. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia yang terjadi sekian lama bukan hanya berupa fisik. Pengaruhnya di berbagai aspek memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat kita. Nah, dalam mempertahankan daerah jajahannya, Belanda menciptakan sifat kolonial yang otoriter, sentralistik, birokratif kompleks, diskriminatif, eksploitatif, dan juga paternalistik. Hukum ketatanegaraan kolonial yang membagi masyarakat ke dalam sekat-sekat kultural berdasarkan ras dan politik adu domba untuk mempertahankan kekuasaan berdampak pada suburnya sikap diskriminatif berbasis ras di kalangan masyarakat, khususnya terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks sosial budaya, kolonisasi secara fisik maupun diskursif yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang telah dilakukan berabad-abad lamanya secara tidak langsung juga mempengaruhi struktur mental masyarakat kita loh. Tidak hanya itu,
Gaya kepemimpinan otoriter dan anti kritik khas kolonial Belanda kemudian kerap kali diadopsi oleh kelompok elit lokal untuk menguasai kelompok yang lemah. Sikap-sikap itulah yang dapat menimbulkan ketidakdewasaan dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi sudah dianggap sebagai ancaman yang serius oleh kelompok penguasa. Contohnya nih, ada penihilan terhadap legitimasi sebagai salah satu tolak ukur integral dalam memilih pemimpin yang banyak ditemukan dalam budaya politik kita akhir-akhir ini. Hal itu terjadi karena demokrasi sekarang dilihat sebagai musuh yang siap untuk menggoyahkan kekuasaan kelompok elit politik tertentu, sehingga pelaksanaan demokrasi kerap mengalami ganjalan ketika berhadapan dengan kekuasaan elit politik yang sibuk mempertahankan kepentingan golongan ketimbang kepentingan bersama. Maka tak heran apabila hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu marak, baik di lembaga negara maupun swasta, karena gaya kepemimpinan otoriter mengandalkan kekuasaan, bukan pada kemampuan bersaing secara adil. Nah, di dunia pendidikan kita, warisan kolonial juga dapat dilihat dari sistem pendidikan yang belum jelas arah sasarannya, serta gaya pengajaran yang bersifat dogmatis ketimbang kritis. Budaya mengajar di sekolah kerap kali menempatkan guru sebagai pemilik kebenaran dan kerap mempersempit kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis dan membangun opini. Oleh karena itu, alih-alih menjadi wilayah strategis untuk mencetak generasi muda yang kritis, berkarakter, humanis, dan memajukan bangsanya secara mandiri, pelajar malah diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang ujungnya melayani kepentingan perekonomian Barat, daripada mencetak tenaga keilmuan sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alamgerat Catra Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan anti kolonialisme di Indonesia. Sebagai upaya membebaskan diri dari bentuk penjajahan baru atau neokolonialisme, revolusi mental perlu dilakukan, baik di level negara maupun personal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyuarakan wacana postkolonial untuk membangun kesadaran masyarakat atas hegemoni penjajah dan menghancurkan mitos Barat yang stigmatif terhadap dunia Timur. Postkolonial dimaksudkan sebagai studi untuk mengkaji sekaligus mengkritik dampak-dampak dari praktek kolonialisme. Studi ini secara strategis dapat dilakukan di sektor pendidikan dengan membangun kesadaran ilmiah di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Peter Berry, penulis buku Beginning Theory, An Introduction to Literary and Cultural Theory, menyarankan 3 hal kepada pemikir postkolonial. Yang pertama, membangkitkan kesadaran ilmiah untuk melakukan penolakan terhadap klaim universal Barat yang menganggap Timur sebagai irasional, tidak bermoral, dan inferior. Yang kedua yaitu menganalisis presentasi keunikan budaya-budaya lain untuk memahami dasar pemikirannya. Yang ketiga, mendistribusikan konsep dan perspektif postkolonial ke berbagai lapisan sosial. Di era modern ini, penyuaraan wacana postkolonial memiliki relevansi logis untuk melakukan revolusi mental masyarakat dalam melawan bentuk penjajahan baru yang bersifat ideologis dan simbolik. Dari hasil pemaparan kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa kita harus melihat secara kritis bahwa kolonialisasi belum berakhir. Penindasan tidak semata-mata dilakukan oleh kelompok luar saja atau bangsa penjajah, namun juga kelompok dalam oleh orang pribumi. Penindasan kelompok dalam seperti ini tidak terlepas dari wacana ideologis yang dikonstruksikan oleh bangsa penjajah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal untuk menindas kelompoknya sendiri demi kepentingan mereka. Terima kasih.